Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal Mata Kuliah Public Speaking bersama saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 2213400008 dari kelas BKI 6A. Pada Learning Journal kali ini saya akan menceritakan kegiatan perkuliahan mata kuliah Public Speaking pada pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025. Perkuliahan dimulai pada pukul 10.00 sampai kurang lebih pukul 11.30. Sebelum memulai perkuliahan, Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu kami mengabsen satu persatu mahasiswanya terlebih dahulu. Kemudian memanggil 3 mahasiswa yang akan mempraktikkan public speaking di depan. 3 mahasiswa terpilih tersebut diantaranya ada saya sendiri, Hairani Zahra Nasution, dan ada Isna, kemudian yang terakhir itu ada Siti Mesaroh. Saya sendiri untuk mempraktikkan public speaking menceritakan mengenai adat yang ada dalam suku saya sendiri, yaitu suku Batak. Dan adat yang saya ceritakan yaitu upacara pernikahan pada adat Batak Mandailing. Nah, setelah masing-masing diberikan waktu 10 menit untuk melakukan public speaking, perkuliahan pun dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok kedua. Kelompok kedua ini membahas mengenai fobia public speaking. Fobia public speaking ini biasa disebut ataupun dikenal dengan glossophobia. Glossophobia adalah gangguan di mana seseorang mengalami rasa cemas ketika harus menampilkan sesuatu di depan. Nah, kemudian juga ada ciri-ciri dari fobia public speaking. Di antaranya yang pertama itu ada merasa takut dipanggil oleh guru ataupun dosen untuk maju ke depan, entah itu mempraktikkan sesuatu ataupun menjawab sesuatu. Kecemasan ini dan rasa takut ini dirasakan oleh individu tersebut secara berlebihan dan dapat mengganggu kehidupannya sehari-hari. Kemudian ciri-ciri lainnya yaitu ada gemetaran, yang itu di mana kondisi individu ketika harus berbicara di depan umum itu mengalami gemetaran pada tubuhnya. Dan yang selanjutnya itu ada jantung berdetak dengan cepat. Dan juga kecepatannya itu tidak wajar. Selanjutnya ada pikiran menjadi blank. Hal ini sering sekali terjadi pada public speaker. Ketika ingin menyampaikan materi di depan umum, terkadang public speaker itu bisa saja mengalami blank pada pikirannya, yaitu melupakan atau bahkan hilang dari ingatan mengenai materi-materi yang akan disampaikan. Maka dari itu dalam public speaking itu dianjurkan untuk menggunakan media, salah satunya PowerPoint, untuk membantu kita mengingatkan materi apa atau poin apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Selanjutnya itu ada keringat dingin. Ini seringkali terjadi pada seorang public speaker, yang mana seorang public speaker itu akan merasakan keringat tetapi dia merasa kedinginan, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada demam. Hal ini juga sering terjadi pada public speaker. Biasanya mereka akan merasakan pusing sampai demam ketika akan melakukan public speaking. Nah, kelompok kedua ini juga menyampaikan mengenai cara mengatasi fobia public speaking tersebut. Di antaranya yang pertama itu ada memperbanyak pengalaman. Tentu saja untuk mengatasi fobia public speaking ini kita memerlukan latihan ataupun jam terbang yang tinggi, serta pengalaman-pengalaman berbicara di depan umum. Selanjutnya ada persiapan. Sebelum kita melakukan public speaking, pastinya kita harus mempersiapkan segalanya, baik itu materi, baik itu fisik, materi, ataupun tempat, audiens, dan lain sebagainya. Hal ini penting dipersiapkan agar ketika kita melakukan public speaking, semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya itu berpikir positif. Seorang public speaker itu harus selalu berpikir positif ketika akan melakukan public speaking, karena dengan berpikir positif akan membantu kita menyebarkan aura positif sehingga rasa gugup dalam diri kita pun akan menghilang. Selanjutnya itu gunakan visualisasi. Seperti yang tadi sudah saya singgung sebelumnya, menggunakan visualisasi seperti misalkannya PPT itu sangat penting dalam melakukan public speaker. Gunanya adalah agar ketika kita melupakan materi ataupun poin yang akan kita sampaikan, kita bisa mengingatnya melalui PowerPoint tersebut. Nah, PowerPoint juga tidak perlu dicantumkan banyak
mengenai poin-poinnya, hanya poin-poinnya saja, tidak perlu dijelaskan mengenai poin-poin tersebut karena penjelasan dari poin-poin tersebut akan kita sampaikan secara langsung kepada audiens. Nah, selanjutnya itu ketahui kebanyakan rasa gugup itu adalah sesuatu yang tidak terlihat atau tidak nyata karena terkadang rasa gugup itu hanya berupa kekhawatiran kita terkait public speaking yang akan kita sampaikan. Kemudian selanjutnya itu melakukan interaksi dengan audiens ataupun peserta. Hal ini dapat membantu kita dalam mengatur atau mengelola rasa gugup kita ketika berbicara di depan umum. Dengan interaksi bersama audiens juga akan membantu kita rileks ketika menyampaikan materi public speaking-nya. Nah, selanjutnya itu ada percaya diri dan pancarkan aura yang positif. Seperti tadi yang berpikir positif, maka dalam melakukan public speaking juga penting untuk kita memancarkan aura positif dari diri kita sendiri. Hal ini agar audiens kita tidak merasa bosan atau bahkan tidak merasa tertekan ketika kita menyampaikan materi. Justru mereka akan merasa nyaman dan tertarik ketika kita memancarkan aura positif, dan juga ketika kita percaya diri, maka apapun yang akan kita lakukan ketika kita melakukan public speaking itu akan berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir tuh jangan berfokus pada kesempurnaan. Karena pada sejatinya manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna. Pasti ada satu atau dua bahkan lebih kekurangan yang dimiliki oleh setiap manusia ataupun individu. Maka dari itu, ketika kita akan melakukan public speaking, kita tidak boleh berharap apa yang akan kita lakukan nanti itu adalah berjalan dengan sempurna. Kita hanya perlu berharap semuanya itu berjalan dengan lancar. Tidak harus sempurna untuk menyampaikan ataupun melakukan sesuatu. Yang terpenting itu berjalan dengan lancar dan juga baik. Sedikit kesalahan itu tidak akan merusak image kita sebagai manusia ataupun sebagai public speaker. Maka dari itu kita tidak boleh berpaku pada kesempurnaan. Karena kesalahan itu sudah pasti dan akan dilakukan oleh setiap individu. Hanya bagaimana cara kita untuk mengelola kesalahan tersebut dan memperbaikinya di kegiatan selanjutnya atau di event public speaking berikutnya. Nah, setelahnya materi pun selesai dan dilanjutkan dengan diskusi, yaitu sesi tanya jawab antara audiens ataupun peserta dengan kelompok 2. Setelahnya Bapak Adi Kusuma juga menambahkan beberapa poin yang perlu disampaikan kepada mahasiswanya. Kemudian presentasi pun ditutup oleh kelompok 2 dan perkuliahan pada hari itu pun diakhiri pada pukul 11.30. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada Learning Journal pertemuan ke-12 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 2213400008 dari kelas BKI 6A pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.